Ribuan pengemudi ojek online alias ojol mengiringi jenazah Afan Kurniawan menuju tempat pemakaman umum Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat atas nama solidaritas. Lalu, bagaimana bisa rasa solidaritas muncul dan menggerakkan massa? Lihatlah ribuan pengemudi ojek online atau ojol yang membuat hijau jalanan ibu kota Jumat lalu. Tanpa diminta, mereka mengiringi jenazah Afan Kurniawan, rekan mereka, sesama pencari nafkah di jalanan yang tewas dilindas kendaraan taktis alias rantis polisi saat massa yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan unjuk rasa sehari sebelumnya. Ya, namanya juga kan teman seperjuangan ya. Ya kalau ada yang sakit ya pasti kita juga merasa sakit juga, Mas. Ini bagus ya, karena kan maksudnya mereka mengaspirasikan suara rakyat ya dari para komunitas ojol. Iring-iringan ini juga menandakan kekompakan dan solidaritas tinggi para pengemudi ojol yang merasa memiliki kesamaan nasib dan sering menghadapi masalah yang sama di lapangan. Hal inilah yang membuat ribuan orang mengantar kepergian almarhum Afan Kurniawan dari rumah duka hingga ke liang lahat. Alasan kuatnya solidaritas satu, teman seperjuangan lah, merasakan panas, hujan di jalanan, kayak gitu sih. Jadi tahu kok kayak nggak dianggap banget gitu. Kematian Afan Kurniawan membuat para pengemudi ojek online dan berbagai elemen masyarakat pun menggelar aksi susulan. Massa berdemonstrasi di depan markas Brimopolda Metro Jaya, Kuitang, Jakarta Pusat. Selain di Kuitang, demonstrasi besar terjadi di sejumlah titik di Jakarta, yakni markas Polda Metro Jaya dan Gedung DPR RI, serta kawasan Sudirman Tamrin, Senen, hingga Jatinegara. Ribuan pengemudi ojol meminta polisi menindak tegas, mengadili pelaku yang menghilangkan nyawa rekan mereka, termasuk membebas tugaskannya dari kepolisian. Nah, kita kan memang istilahnya satu profesi ya Pak, sama-sama nyari uang di jalan, terus juga ya kita panas-panasan, lihat teman seprofesi kita dilakukan seperti itu ya kita marah. Solidaritas teman-teman ya otomatis pasti semua ya ikut-ikutan marah lah Pak gitu kan. Jadi tujuan kita di sini memang cuma satu, menuntut dan meminta keadilan. Solidaritas bisa muncul dan menjadi sangat kuat karena adanya kesamaan profesi. Tentu ini bisa menciptakan rasa kepedulian dan saling ketergantungan antar sesama profesional yang memiliki tujuan sama. Mereka bahkan rela datang ke ibu kota mengendarai motor dari luar Jakarta. Beberapa lainnya rela datang dari pagi hari demi membela kebenaran. Ya, rasa solidaritas bisa lebih tinggi dari upaya mencari pendapatan sehari-hari yang ditunggu anak dan istri. Demi menyampaikan aspirasi, menuntut keadilan untuk rekan seperjuangannya, mereka rela tak punya pendapatan sama sekali. Dari pagi mungkin dari kemarin kita ikut-ikutan kan menuntut keadilan. Ya bagi kami mungkin uang masih bisa dicari nanti Pak. Tapi kalau untuk keadilan ini kan teman-teman ini kan ya nggak cuma dari brand saya aja kena juga Pak berimbas. Semua kan pasti khususnya kan untuk driver-driver ojol yang lainnya ya pasti marah menuntut keadilannya. Kayak gitu sih Pak. Kalau bisa yang kemarin nabrak itu ya dipecat semua Pak. Pecat-pecatin semua. Tampaknya, usaha yang dilakukan atas dasar solidaritas ini cukup berhasil. Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan personel Brimob yang menyebabkan Afan tewas. Dia meminta kasus ini diusut tuntas dan pelaku diberi hukuman sekeras-kerasnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf ke keluarga korban dan berjanji mengusut kasus secara transparan. 7 brimob yang ada di dalam rantis saat melindas Afan terbukti melanggar kode etik. Mereka kini sudah ditahan atau ditempatkan khusus di Patsus selama 20 hari sebelum dilanjutkan proses pidana. Lantas, apakah rasa peduli satu sama lain merupakan aturan tertulis yang wajib diikuti saat seseorang masuk ke dalam suatu komunitas tertentu? Karena jika kita bicara soal komunitas, seperti komunitas ojek online, salah satu cirinya adalah orang-orang dalam satu kelompok tertentu yang memiliki nilai, prinsip, dan bahkan keterikatan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tapi di dalam komunitas itu sendiri ada apa yang kita sebut sebagai satu bentuk keterikatan sosial, ikatan sosial yang kemudian bisa berkembang menjadi apa yang disebut sebagai rasa solidaritas. Jadi secara otomatis tanpa ada pertimbangan untung rugi gitu ketika memberikan kepedulian sebagai wujud kebersamaan terhadap salah satu pihak yang misalnya menjadi korban apalagi gitu. Solidaritas atau wujud kepedulian dalam komunitas bisa tumbuh secara alamiah dalam diri setiap individu seiring berkembangnya waktu. Identitas suatu komunitas, salah satunya ojek online, juga memiliki pengaruh penting yang bisa langsung menimbulkan rasa solidaritas dalam diri secara spontan ketika bertemu dengan sesama anggota komunitas yang identitasnya sama. Jadi kalau satu contoh saja ya, tidak dalam konteks yang kemarin ya, misalnya ada yang korban kecelakaan tabrak lari misalnya, itu kan langsung itu menunjukkan satu bentuk solidaritas terhadap temannya karena beridentitas atau beratribut tertentu. Dan bahkan sebetulnya meskipun ada kompetisi di antara provider yang ada, tapi terus kemudian kelompok yang lain meskipun jaketnya berbeda gitu ya, simbolnya berbeda, atributnya berbeda, juga bisa menunjukkan satu bentuk solidaritas. Tak hanya komunitas supir ojol, kita bisa melihat adanya solidaritas yang tinggi dari demonstrasi warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah 13 Agustus silam akibat kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga 250%. Berbagai jenis sumbangan dari masyarakat seperti air mineral, bahan pokok, roti, hingga hasil bumi berdatangan untuk mendukung aksi. Upaya ini menjadi cerminan solidaritas dari rakyat untuk rakyat yang tengah berjuang melawan kebijakan pemimpin yang tidak berpihak pada mereka. Nah, ketika mereka saling ngobrol itu yang kami sebut sebagai saling berinteraksi. Nah, mereka kemudian bisa saling bertukar pengalaman, saling berkeluh kesah gitu. Nah, kenapa tidak kita atasi bersama-sama begitu. Nah, sehingga mereka kemudian bisa membentuk kelompok, dalam hal ini bahkan komunitas, karena punya latar belakang yang kurang lebih sama tadi, punya pengalaman yang sama, punya masalah-masalah yang kurang lebih dihadapi yang sama, tantangan yang kurang lebih sama. Nah, untuk mengatasinya, ya tidak mampu sendiri, harus dibantu. Solidaritas membuat setiap individu merasa menjadi bagian penting dari sebuah komunitas, sehingga muncul sikap saling mendukung, membantu, dan melindungi dari hati. Solidaritas bukan hanya perekat hubungan sosial, tapi juga fondasi untuk menjaga keberlangsungan suatu komunitas, terlebih untuk memperjuangkan kepentingan bersama.